Shalom Bapak Ibu, selamat siang, Tuhan Yesus baik, amin. Selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita. Dan terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya oleh hamba Tuhan. Dan seperti yang dikatakan tadi, saya Riko, gembala dari sebuah gereja yang ada di Pandaan, sama-sama GBT. Dan seperti kelihatannya, ya saya memang masih muda Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Dan hari ini saya langsung saja akan menyampaikan firman Tuhan yang saya kasih judul Living in His Presence. Hidup dalam hadirat Tuhan. Tinggal dalam hadirat Tuhan atau hidup dalam hadirat Tuhan ini bukan berarti 24 jam kita ada di gereja atau tidur di gereja Bapak Ibu. Atau setiap hari kita ke gereja dan bahkan tidak bekerja. Bukan seperti itu maksud dari judul khotbah yang akan saya sampaikan. Tinggal dalam hadirat Tuhan artinya dimanapun kita berada dan apapun yang kita kerjakan, kita selalu terhubung dengan Tuhan. Kita selalu berkomunikasi bukan hanya secara verbal, tapi hati kita tetap tertuju pada Tuhan. Apapun yang kita lakukan. Jadi selalu ada penyembahan. Memang agak susah Bapak Ibu, tapi kalau kita terbiasa, kita akan menjalani dengan cukup baik. Kenapa? Karena dalam kehidupan ini kita butuh penyertaan daripada Tuhan. Amin. Ibadah kali ini kita akan belajar mengenai kisah seorang bernama Daud yang sudah didoakan menjadi raja. Dia sudah didoakan oleh Nabi Samuel, kamu akan menjadi raja menggantikan Saul. Tetapi justru yang terjadi Daud setelah didoakan menjadi raja, bukan langsung dia dinobatkan menjadi raja, tapi memerlukan waktu yang cukup panjang sampai Daud benar-benar menyandang gelar sebagai Raja Israel. Dan Daud memiliki kehidupan yang berliku-liku, seperti roller coaster ya Bapak Ibu ya. Dia naik, juga turun. Kadang orang bilang bahwa roller coaster ini menyeramkan. Tidak suka naik roller coaster karena takut. Tapi ada juga yang menyenangkan. Aku mau naik roller coaster karena naik turun seru. Nah, hidup Daud seperti itu. Setelah dia didoakan oleh Nabi Samuel, kamu akan menggantikan Saul menjadi raja. Namun hidupnya tidak kunjung dilantik menjadi raja. Dia mengalami tantangan. Ada rasa takut, ada rasa cemas yang dialami oleh Daud. Seperti roller coaster yang saya katakan tadi, jika orang naik roller coaster dia takut, orang itu berpegangan dan teriak ketakutan. Tapi ada orang yang naik roller coaster, dia enggak mau berpegangan, tapi dia juga teriak, tapi teriak kesenangan. Nah, itulah yang akan kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Kita melihat kehidupan Daud. Dia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, dia justru malah berteriak untuk memuji Tuhan. Dalam keadaan yang cukup mencenangkan, cukup menyeramkan, justru Daud bukan berteriak ketakutan, tapi justru dia berteriak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama dengan Daud, apa yang dilakukan Daud dalam posisi terjepit seperti itu menyeramkan atau tidak baik-baik saja, seharusnya kita melakukan hal yang sama. Kalau kita sedang dalam masalah, setiap orang pasti memiliki masalah ya Bapak Ibu ya. Kita mau bertindak seperti apa? Nah, Daud bertindaknya berbeda dengan kebanyakan orang lainnya.
makin terjepit dalam masalah, makin banyak problema dalam kehidupannya, justru Daud makin mendekat ke hadirat Tuhan. Buktinya di mana? Dia membuat Mazmur Daud. Dia justru dekat dengan Tuhan dan mendekatkan diri dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kalau kita punya masalah, kita justru mendekat dengan Tuhan, atau kita justru lari dari Tuhan dan mencari pertolongan yang lain. Kita akan lihat Bapak Ibu sama-sama kisah Daud ini. Dari Mazmur 63 ayat yang pertama. Tolong dibacakan. Mazmur 63 ayat yang pertama. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya, terima kasih. Boleh diklik sekali lagi, satu lagi di situ. Padang gurun Yehuda ini adalah kebalikan dari tanah Kanaan yang subur. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di slide-nya ada penjelasannya. Bahwa padang gurun Yehuda di Mazmur 63 ayat pertama, Daud sedang menulis firman Tuhan. Di mana digambarkan padang gurun ini kebalikan dari tanah Kanaan yang subur dan banyak penghuni. Padang gurun Yehuda menggambarkan kesendirian, menggambarkan juga kesulitan, menggambarkan penderitaan, cuaca yang tidak menentu, perjuangan, bahkan jauh dari kata nyaman atau enak. Daud mengalami kehidupan yang seperti ini. Walau beberapa tahun yang lalu dia didoakan untuk dijadikan raja. Tapi dia harus diancam, dibunuh, bahkan diburu oleh Saul supaya dia tidak jadi raja. Dan Daud dalam pelariannya, dia pergi ke padang gurun, padang yang panas, di mana manusia enggak betah di situ, pada yang tidak ada air, yang tandus, yang kering, bahkan manusia saja jarang di situ. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Daud melarikan diri. Biasanya jika manusia seperti kita diizinkan masuk dalam gambaran seperti padang gurun, kebanyakan kita atau manusia menyanyi dengan nada sumbang, bukan fals. Nada sumbang atau negatif, mengeluh, gak ada harapan, capek Tuhan, kok hidup begini saja. Katanya di dalam Engkau pasti lebih daripada pemenang. Katanya di dalam Engkau pasti diberkati. Tapi mengapa Engkau izinkan aku terjadi seperti ini? Mungkin kalau manusia secara alami ya, mereka mengeluh, mereka menyanyikan nada yang sumbang. Beda dengan Daud, saat dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, justru Daud menyanyikan mazmur untuk Tuhan. Dan kita belajar dari apa yang Daud lakukan. Ini gambaran padang gurun yang pertama. Gambaran padang gurun yang kedua adalah padang gurun Yehuda adalah padang gurun di mana Yesus pernah dicobai oleh iblis untuk menyembah Dia, dan semua yang kelihatan dari atas padang gurun tersebut diberikan oleh iblis kepada Yesus. Jadi padang gurun ini menggambarkan ujian atau pencobaan. Yang pertama tadi kesusahan, hal-hal yang tidak baik, gagal, sakit penyakit, kesendirian, apapun itu. Gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua, padang gurun seperti yang saya tulis di sini adalah ujian ketenaran, ujian popularitas. Setelah Yesus puasa 40 hari selesai, dibawa oleh iblis naik ke satu tempat yang lebih tinggi, yaitu di padang gurun. Di satu gundukan yang lebih tinggi daripada gundukan yang lain. Dan iblis berkata, kalau kamu menyembah aku, maka aku akan berikan semuanya kepadamu. Jadi gambaran yang kedua dari padang gurun ini adalah ujian popularitas, ujian ketenaran. Banyak orang yang diuji merasa sedang dibawa. Tapi jangan lupa ternyata ujian itu bukan hanya sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja.
namun ujian juga terjadi dalam keadaan yang baik-baik saja. Orang kepingin terkenal, bagaimana caranya dia lebih terkenal lagi. Nah, untuk penjelasannya kita baca di Matius 4 ayat 8 sampai 9. Matius 4 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Amin. Bapak Ibu, banyak orang berpikir bahwa ujian itu hanya pada saat kehidupan kita sedang ada di bawah. Kehidupan kita sedang tidak baik-baik saja. Betul ya? Kebanyakan. Tapi tahukah bahwa dalam keadaan yang baik-baik saja pun, ujian kadang terjadi. Ujian kadang kita alami. Dan kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak hati-hati, maka kita bisa jatuh dalam ujian tersebut. Nah, kita lihat ini, gambaran padang gurun ini ada dua hal. Baik orang yang sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, atau orang dalam keadaan yang baik-baik saja, mereka semua kena yang namanya ujian. Tapi ingat, setiap kali ujian itu pasti membawa kepada kenaikan tingkat. Anak sekolah setiap kali mau naik kelas, mereka harus mengalami yang namanya ujian. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan, Daud yang sudah didoakan menjadi raja, dia tidak kunjung menjadi raja, ternyata dia harus mengalami berbagai macam ujian. Kenapa? Karena Tuhan sedang melatih Daud, satu kali nanti kalau dia menjabat sebagai raja, dia tidak lagi jatuh seperti Saul yang sudah jatuh. Dan kita melihat ini, setiap kali Daud Daud mau mendapatkan kehidupan yang lebih baik, Tuhan selalu kasih ujian. Dan setiap kali ujian yang Tuhan berikan kepada Daud, Daud selalu mengalami yang namanya kemenangan. Dan kemenangan Daud ini bukan tanpa dasar atau tanpa alasan. Kemenangan yang Daud dapatkan adalah kemenangan berdasarkan iman daripada Tuhan. Kalau kita menghadapi ujian, memakai iman manusia, kita akan jatuh bangun. Ada ayat berkata bahwa dasar yang diletakkan oleh Allah adalah dasar yang teguh dan tidak tergoyahkan. Dikatakan dasar yang telah diletakkan oleh Allah. Jadi iman yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu menjadi sebuah pondasi yang kuat. Jikalau kita sedang mengalami ujian, maka pakailah iman daripada imannya Tuhan. Karena kalau kita pakai iman kita pasti jatuh bangun dalam dosa. Namun kalau kita pakai iman yang berasal dari Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi setiap problema, setiap ujian, kita pasti dimampukan dan dilewatkan dari semua ujian itu. Dan Daud sudah terlatih dengan semua perkaranya sejak dia masih muda. Ada orang berkata, anak kecil sekarang, anak remaja sekarang, tidak usah dilatih. Nanti kalau besar mereka akan tahu sendiri, gitu ya. Tidak bisa. Semua diawali dari sejak kecil Bapak Ibu. Bahkan beranjak remaja itu sudah mulai kita kasih soal, kita kasih ujian supaya mereka bisa kuat. Dan Daud sudah kuat sejak masih remaja, sejak masih muda. Dia tidak menjadi tentara seperti kakak-kakaknya. Justru Daud yang awalnya dibuang oleh orang tuanya, dipinggirkan menjadi penjaga kambing domba. Ternyata Daud mempersiapkan diri dan dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dan Tuhan memberikan sebuah jabatan raja. Jadi kalau kita lihat seorang yang bernama Daud adalah orang yang kuat tinggal di dalam Tuhan. Makanya setiap ujian dan cobaan yang Daud alami, kehidupan yang berat yang Daud alami, dia tidak goyah. Justru anak muda yang seperti ini saat mengalami berbagai masalah bukan lari meninggalkan Tuhan, justru dia makin dekat dengan Tuhan. Itu di ayat pertama. Kita maju ayat yang kedua. Mazmur 63 ayat yang kedua.
Mazmur 63 ayat yang kedua. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Kalau Bapak Ibu melihat peta ini, Yehuda itu dibagi dua. Satu Yehuda atas, itu Yerusalem. Tempatnya lebih banyak orang, lebih sejuk, lebih baik, banyak makanan. Yang kedua Yehuda bawah, tempatnya padang gurun. Sedikit orang, bahkan nggak ada penghuni, nggak ada air, kering, gersang, dan tidak ada hal-hal baik di situ. Jadi pada saat Daud menulis Mazmur 63 ini, memang kondisi Daud dan situasi Daud sedang berada di tanah yang benar-benar kering. Tanah yang panas, tanah yang tandus, keras dan tidak ada air. Bayangin Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau amit-amit ya jangan sampai orang Madiun yang biasanya limpah dengan air, tiba-tiba airnya macet Bapak Ibu. Sudah susah mandi, susah untuk minum. Air ini kan kebutuhan utama kita. Ya, kita nggak terbiasa mandi 1 kali mungkin. Bahkan nggak terbiasa nggak mandi. Kita terbiasa mandi 2 kali. Tapi coba lihat Daud. Dia di tanah yang kering dalam keadaan yang nggak ada air, yang tandus, bahkan makanan susah. Justru Daud mengalami yang namanya ketidakbaikan dalam hidupnya. Dia justru menulis tentang Mazmur. Dia mau memuliakan nama Tuhan. Hal yang jasmani, sulit secara jasmani. Haus, lapar, merasa panas, ini kan jasmani. Tapi Daud bisa belokkan menjadi hal yang rohani. Itu kerennya Daud Bapak Ibu. Kenapa? Karena posisinya Daud bukan posisi anak remaja atau orang muda yang biasa. Tapi posisinya Daud adalah posisi di mana dia mengerti apa yang dia alami dan dia mengerti siapa yang dia sembah. Makanya segala posisi dalam keadaan yang Daud alami itu secara kasat mata, secara pandangan tidak pernah menggoyahkan iman Daud. Sudah diincar, dikejar untuk dibunuh, Daud lari ke padang gurun yang panas, kering dan tidak ada air. Secara tubuh Daud lemah. Bahkan kalau kita bicara sekarang, secara mental Daud juga mengalami yang namanya kelelahan. Walau fisik Daud mengalami dehidrasi, kurang air atau kelemahan. Namun sekali lagi, Daud membelokkan apa yang dirasakan tubuhnya secara jasmani. Dia belokkan menjadi suatu hal yang rohani. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, saat kita lapar, perut keroncongan, sudah makannya jarang karena enggak memiliki bahan untuk dimakan, karena kita enggak memiliki keuangan untuk enggak dimakan, untuk beli makanan, Tapi kita benar-benar lapar secara tubuh, terus kita tiba-tiba ngomong, aku dipuaskan dengan roti firman-Mu. Nah orang kan bingung, loh kok bisa? Kamu lapar secara jasmani, tapi kamu malah ngomong, aku kenyang karena aku sudah makan roti firman-Mu. Orang mikirnya aneh, tapi itulah yang dilakukan oleh Daud. Dia bisa membelokkan apa yang dia rasakan secara jasmani kepada hal yang rohani. Kenapa? Karena Daud memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menghadapi permasalahan dalam hidupnya. Daud tidak fokus pada masalahnya, dia tidak fokus pada kebutuhan secara jasmani, tapi Daud memfokuskan dirinya bahwa hidupnya butuh dengan hadirat Tuhan. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Tapi inilah yang menjadi pelajaran kita semua. Dari 2 ayat ini kita belajar tentang Daud. Di mana di masa-masa sulit, ternyata kita tidak hanya fokus untuk masalah kita. Justru kita belajar untuk fokus tetap kepada Tuhan. Tidak mudah. Tapi bisa. Bukan berarti yang tidak mudah itu tidak bisa. Tidak mudah pasti bisa. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan
ke sini bawa kendaraan. Ada yang motor, ada yang naik mobil, tapi nggak ada yang tahu. Mungkin ada yang nggak bawa uang, ada yang nggak punya uang, atau yang mengalami kekurangan. Mungkin Anda sedang masuk dalam padang gurun seperti Daud. Tapi ingat, firman Tuhan itu iya dan amin. Memberikan kekuatan kepada kita. Jangan fokus pada masalah jasmani, tapi fokuslah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberi kelegaan kepada kita. Kita maju ya, tadi ayat 2, sekarang ayat yang ketiga. Tolong dibacakan. Mazmur 63 ayat yang ketiga. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Saat Daud masuk dalam padang gurun, dia dikejar-kejar oleh Saul. Daud tidak pernah menyalahkan keadaan. Daud tidak menunggu kembali ke tempat yang semula. Atau dia cari tempat yang aman. Nanti saja kalau Saul sudah amarahnya berkurang. Atau Daud tidak menunggu bantuan dari orang lain. Dan Daud tidak berhalusinasi. Tahu ya Bapak Ibu ya? Banyak orang sekarang berhalusinasi. Saat dia dalam masalah, saat dia kekurangan, dia berhalusinasi. Tiba-tiba berpikir, siapa tahu ya, tiba-tiba ada uang jatuh 1 miliar gitu ya. Itu berhalusinasi Bapak Ibu. Siapa tahu tiba-tiba saya dapat lotre 100 juta sesuai yang saya inginkan, berhalusinasi. Ada banyak, siapa tahu saya dapat SMS bahwa saya beruntung mendapatkan mobil. Ada banyak orang yang mengalami penderitaan dan mereka berhalusinasi. Daud tidak seperti itu. Daud tidak berhalusinasi, bahkan dia tidak larut dalam penderitaan. Justru dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan yang susah, Daud malah mendekatkan diri kepada Tuhan. Saat Daud tidak ada teman atau tidak memiliki kekuatan untuk melawan Raja Saul, bahkan seluruh pasukannya, Daud secara sadar, saya ulangi, Daud secara sadar menguatkan iman pribadinya kepada Allah. Daud tidak nunggu. Siapa tahu tiba-tiba malaikat turun, bunuh Saul. Enggak. Daud juga tidak berkata, siapa tahu malaikat turun, bawa makanan, bawa minuman, terus memberikan power kepadaku. Tidak. Atau zaman sekarang, kita lagi dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kapan ada KKR, kapan ada KKR kesembuhan, mujizat. Wah itu kebanyakan orang gitu. Daud tidak menunggu momen-momen seperti itu. Secara sadar dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, justru Daud menguatkan iman pribadinya kepada Tuhan. Dan kita lihat itu dalam tulisan ini. Supaya apa? Dirinya terbangun kembali bahwa dia harus tetap dan terus percaya kepada Tuhan. Dan dari ayat 3 ini kita bisa melihat contoh Daud, bahwa kita tidak perlu berhalusinasi atau menunggu pertolongan orang lain. Justru kita dengan sadar Bapak Ibu, benar-benar sadar. Saya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, saya sekarang sadar. Saya memiliki Tuhan yang besar. Tuhan yang sangat mengasihi saya, sangat mencintai saya. Saya kuat karena Dia berikan kekuatan kepada saya. Daud dengan sadar secara pribadi. Karena dia sudah membangun hubungan dengan Tuhan sejak lama. Jadi firman Tuhan bukan dijadikan tambal butuh. Kalau butuh saja dengar firman. Kalau butuh saja cari ayat. Kalau butuh saja hafalin ayat, tidak. Daud tahu dia membekali dirinya dengan menyembah Tuhan. Dia membekali dirinya dengan dekat dengan Tuhan. Dan pada saat terjadi masalah secara jasmani, justru rohnya Daud bukan makin turun, bukan makin surut, tapi rohnya Daud justru makin naik, makin dekat dengan Tuhan. Dan itulah yang kita lakukan sama-sama. Kita contoh ayat 1, 2, 3 ini dari Daud. Sekarang kita maju ayat yang keempat.
Mazmur 63 ayat yang keempat, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Amin. Kasih setia Tuhan itu lebih daripada hidup kita. Kasih setia Allah itu melebihi hidup kita. Dan kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah berakhir. Karena ini adalah salah satu dari sifat Allah. Allah itu alfa dan omega, yang awal dan yang akhir. Dia kekal, kasih setianya juga kekal. Makanya Daud tahu banget, meskipun dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, atau tubuhnya sudah tidak bisa bergerak atau dia tidak bernafas lagi, dia tahu bahwa kasih setia Tuhan itu akan kekal dan terus selamanya ada. Bahkan dia sadar kasih setia Tuhan yang Allah miliki tadi diberikan kepada dia dan melebihi hidup Daud. Sama dengan kita Bapak Ibu. Kita itu dianugerahi, dilimpahi dengan kebaikan Tuhan. Amin. Karena itu eksistensinya Allah. Bukan Allah punya kasih, tapi Allah adalah kasih. Bukan Allah punya setia, tapi Allah adalah setia. Karena Allah adalah kasih, karena Allah adalah setia, makanya semua yang ada dalam dirinya dicurahkan kepada kita semua. Makanya meskipun kita melewati berbagai macam persoalan bagaimanapun, kasih setia Allah melebihi hidup kita. Dan kita harus kuatkan iman kita sama-sama, bahwa saya tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kalau Daud saja dulu dalam keadaan yang masih muda, dalam keadaan yang dikejar-kejar, dia bisa menulis ayat ini. Dia merenungkan kebaikan Tuhan dan dia tahu bahwa Allah benar-benar bukan Allah yang mau meninggalkan orang yang susah. Tapi justru Allah adalah Allah yang setia. Dan kasih setia Allah terus berlanjut walau kita sudah tidak dalam dunia ini. Itu kasih setia Allah itu namanya kekal. Meskipun kita sudah mati, kasih setia Allah itu tidak pernah berakhir dalam dunia ini. Karena Allah adalah kasih. Dan kita melihat meskipun kita nanti hidup kekal bersama dengan Dia, terus kita hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Saya membayangkan betapa luar biasanya iman Daud, orang yang masih muda belum memiliki posisi atau jabatan raja, namun dia memiliki sebuah paradigma iman dan keteguhan iman yang kuat. Walau yang terjadi tidak sesuai dengan rencana Daud. Mungkin kalau kita, bahasa Jawanya itu sambatan. Bukankah aku sudah dilantik bukankah aku sudah didoakan jadi raja? Bukankah aku sudah dinubuatkan jadi raja? Mungkin Daud gitu. Atau kalau kita gini Bapak Ibu, bukankah Bapak Pendeta sudah tumpang tangan kepada saya akan berhasil? Bukankah Bapak Pendeta sudah doakan supaya saya memiliki keturunan? Atau bukankah Bapak Pendeta sudah mendoakan saya supaya hidup saya lebih baik? Terus kita protes, mana Tuhan? Ini sudah 5 tahun, sudah 10 tahun. Mungkin kalau kita. Tapi Daud tidak pernah melakukan hal itu. Karena dia tahu kalau Tuhan berjanji, pasti Tuhan akan menggenapi. Saat Daud mengalami ujian seperti ini, imannya sekalipun tidak pernah goyah. Bayangin ya Bapak Ibu ya, dalam keadaan yang lapar, dalam keadaan yang haus, dalam keadaan yang ketakutan dia harus diburu untuk dibunuh. Daud bisa menulis firman Tuhan ribuan tahun yang lalu. Sampai sekarang kita bisa pakai untuk menjadi kekuatan dalam iman kita. Amin. Sekarang saya maju ayat yang kelima. Mohon dibacakan. Mazmur 63 ayat yang kelima. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sama dengan Daud, Bapak Ibu. Dia yang tahu dalam keadaan yang terancam, bahkan fisik yang sudah kekelahan, bahkan kekurangan, kita harus juga sama. Tetap percaya kepada Tuhan. Dan kita justru melepaskan tangan kita. Bukan hanya untuk memuji Tuhan, tapi kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan.
Terkadang mulut lidah kita, bibir kita berkata aku berserah. Namun masih dalam genggaman. Contoh Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya menyerahkan menyerahkan ini kepada Pak Pendeta Stephen. Pak Pendeta saya serahkan ini ya, cuman saya masih genggam. Ini berserah apa enggak Bapak Ibu kira-kira? Enggak. Kadang kita begitu dalam hidup ini. Aku berserah. Tapi pikiran kita mendikte Tuhan. Kita ngomong kalau bisa ya Tuhan besok cuanku 10 juta. Tapi nyanyi aku berserah. Kalau bisa ya Tuhan besok ada orang kirim uang ke aku. Tapi dia ngomong dalam mulutnya, di mulutnya bahkan dia doakan aku berserah. Tapi dia masih nyetir Tuhan. Seringkali kita berdoa tapi nyetir Tuhan. Tahu maksud saya Bapak Ibu? Ngomongnya berserah tapi nyetir Tuhan. Tuhan tolong aku diberkati. Cuman aku berserah kepadamu. Tapi kalau bisa aku diberkati uang 5 miliar ya Tuhan loh. Katanya berserah tapi masih nyetir Tuhan. Sering manusia nyetir Tuhan dalam pikirannya. Daud tidak seperti itu. Dia tidak berhalusinasi, dia tidak mengharapkan yang lain. Dia hanya memuji, dia hanya menaikkan syukurnya kepada Tuhan. Dan kita belajar dari kisah Daud. Saat kita mengalami berbagai masalah, ingat Tuhan berkuasa atas segala-galanya. Dia berkata, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu pasti terjadi atas hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Jadi walaupun yang lain dan dalam timbul masalah yang seperti ini. Ya, di Pandaan itu lagi sedang kelihatannya baik tapi tidak baik-baik saja. Saya cerita dulu di Pandaan. Pandaan itu terkenal sebuah kecamatan yang banyak pabriknya. UMR-nya itu saya baru tahu 2025 besok di Pandaan itu sudah mencapai 5, Bapak Ibu UMR-nya. Karena begitu banyak pabrik di sana. Bapak Ibu tahu enggak, beberapa waktu ini Pandaan itu mulai goyang. Karena ternyata setelah COVID banyak pabrik yang tutup. Sudah susah kehidupan banyak orang. Pasar tradisional sudah mulai goyang, enggak banyak orang datang ke sana. Orang sekarang mulai banyak yang nganggur, ribuan. Dulu Pandaan dihuni oleh banyak orang dari bukan mancanegara ya, mancakota Bapak Ibu. Kita dari mana, wah ngumpul di Pandaan. Sekarang enggak banyak. Orang berkata kehidupan mulai susah, ekonomi melambat. Nah sekarang kita belajar 2 hal. Apakah kita terus bersungut-sungut atau tetap berserah seperti Daud. Dan saya berharap firman Tuhan ini menguatkan kita. Tetaplah berserah kepada Tuhan, jangan nyetir Tuhan, andalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Karena Tuhan itu pasti memberkati kita. Loh kenapa? Tuhan itu sayang sama kita. Buktinya apa? Dia mati di kayu salib hanya untuk menyelamatkan kita. Amin. Nyawanya dia berikan, apalagi berkatnya. Tapi jangan ikut Tuhan karena berkatnya. Ikut Tuhan karena kita ingin menjadi seperti dia. Dan Daud pun tidak melakukan tuntutan-tuntutan itu. Bukankah aku sudah didoakan, bukankah aku sudah diteguhkan. Daud tidak mengungkit-ungkit masa lalu. Meskipun itu didoakan oleh Nabi Samuel. Tapi Daud justru terus fokus kepada Tuhan. Makin sulit hidupnya, dia justru makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita maju ayat yang ke-6 ya. Mohon dibacakan. Mazmur 63 ayat yang ke-6. Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Ada kata seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Ini berarti kepuasan batin. Daud memuji Tuhan dari hati yang paling dalam. Dia mensyukuri semua kebaikan Tuhan dalam dirinya. Dan Daud tetap memandang kebaikan Tuhan
daripada memandang dengan mata jasmaninya apa yang sedang dia alami. Jadi begini Bapak Ibu, saat Daud berkata seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, itu dia sedang mengajari kita semua bahwa nyanyi itu bukan hanya dari mulut saja, tetapi nyanyi memuji Tuhan itu timbul dari dalam batin kita. Amin. Ada banyak orang nyanyi di mulut. Makanya Tuhan ngomong, bangsa ini memujiku dengan bibirnya, namun hatinya jauh. Kita bisa nyanyi Bapak Ibu. Nyanyi, entah nyanyi lagu gereja, entah nyanyi lagu apa dengan mulut kita. Tapi Mazmur Daud mengajari kita, puji Tuhan dari dalam batin. Tuhan itu memuaskan jiwa kita. Amin. Jangan fokus sama kehidupan jasmani. Tapi ingatlah bahwa Tuhan memuaskan jiwa kita. Dan dia melihat semua yang terjadi atau yang dia alami dari mata rohaninya. Dia tidak memandang kehidupan ini secara daging saja. Kenapa? Karena Daud sudah mengenal Allahnya. Dia dekat dengan Tuhan. Makanya Daud bisa memiliki sikap yang demikian saat dia menghadapi masalah. Yang kedua dikatakan di sini, dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji Tuhan. Jadi ada tingkatan ya Bapak Ibu ya. Ada tingkatan memuji Tuhan dalam versi Daud. Kalau dalam versi saya tingkatannya harus enggak fales gitu. Harus merdu. Mungkin gitu ya. Ya kalau mau jadi WL harus enggak fales. Harus merdu, itu tingkatan saya. Namun tingkatan Daud berbeda. Saat kita mau memuji Tuhan, tingkatannya adalah dari dalam batin, kita memandang semua yang dilakukan Tuhan adalah baik untuk kita. Dan kalau batin kita menyadari betapa baiknya Tuhan atas hidup kita, walau secara jasmani, secara tubuh, kita sedang mengalami yang tidak baik, tapi batin kita terus mengalami kebaikan Tuhan. Disitulah mulut kita baru bersuara. Amin. Saya bisa ngomong haleluya tanpa saya berpikir Tuhan baik. Saya bisa ngomong puji Tuhan tanpa saya berpikir bahwa dia memang harus dipuji. Mulut ini bisa ngomong sesuka kita. Tapi Daud mengajarkan kita, saat engkau memuji Tuhan, hendaklah itu keluar dari dalam hidup kita. Kalau kita berkata Tuhan baik, maka mulut kita, pikiran kita, dan batinia kita sama, sepakat berkata bahwa Tuhan baik. Karena banyak orang berkata Tuhan baik, tapi dia masih punya pikiran, aku belum ditolong. Aku belum sembuh, masalahku masih banyak. Pendeta tanya, Tuhan baik, Bapak Ibu jawab dengan terpaksa, amin. Aminnya ini amin terpaksa. Kenapa? Karena mulutnya tidak sinkron dengan pikiran dan hatinya. Tapi kalau Bapak Ibu merasakan kebaikan Tuhan, walau engkau masih memiliki masalah dan berbagai macam kehidupan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kau inginkan, kalau engkau mengalami yang namanya Tuhan, saat ada orang bertanya, Tuhan baik, kita jawab, amin. Selama-lamanya Tuhan baik. Itu dari hati Bapak Ibu. Jadi kita dilatih, kita belajar dari Daud bahwa memuji Tuhan bukan hanya sekedar dari ucapan bibir, tetapi kita dari hati kita. Ya, kita maju ayat 7 dan ayat yang ke-8. Mazmur 63 ayat yang ke-7 dan ke-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Walau sepanjang hari Daud harus bolak-balik pindah tempat. Dia melarikan diri dari kejaran Saul. Dia punya masalah berkali-kali. Dia kekurangan secara fisik, tapi dia memiliki batin yang baik. Lihat ini,
saat dia mau tidur, Daud mencari, Daud memikirkan, dan Daud merenungkan kebaikan Tuhan yang ada di setiap peristiwa yang sedang dia alami. Kita biasanya bagaimana Bapak Ibu? Sepanjang hari kita capek, kita lelah. Entah karena kerja, dihajar oleh masalah, mau tidur kepikiran. Adakah yang seperti itu? Dan butuh obat tidur karena gak bisa tidur, kepikiran. Masalahku ndak kunjung selesai. Jemaat di tempat kami itu ada, kalau punya masalah justru ndak ke gereja. Saya tanyai, kenapa ndak ke gereja? Lama ndak ketemu. Ya, masalahku masih banyak. Loh, lucu Bapak Ibu. Masalah makin banyak, dia makin ndak ke gereja. Ada orang yang seperti itu, punya masalah yang bertubi-tubi, mau tidur saja masih kepikiran masalahnya. Di Pandaan, di Madiun enggak ada kayaknya Bapak Ibu. Kepikiran, terus kepikiran. Bahasa Jermannya itu klolam-klolom Bapak Ibu. Ya, jam piro gitu. Gak tahu, loh udah pagi, kepikiran sampai gak bisa tidur. Kerja besoknya lemah, semua jadi sakit. Lihat Daud sama-sama hari ini. Sebelum dia tidur, dia merenungkan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupnya. Walau dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Daud terus mencari, dia merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga dia bisa tidur dengan nyenyak. Nah, bagi yang insomnia, ini adalah caranya Daud. Kalau Anda kepikiran, kalau Anda sudah memiliki masalah, manusia di luar sana berkata wajar gak bisa tidur. Tapi Daud punya cara yang ampuh. Engkau bisa tidur dengan nyenyak. Walau, bahkan Mazmur Daud berkata, walau sekelilingku ada musuh, aku bisa makan dengan nikmat. Kenapa? Ini rahasianya Daud. Karena dia tahu siapa yang dia sembah. Karena dia tahu pertolongan hanya daripada Tuhan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita enggak, kesusahan hari ini dibawa besok, dibawa lusa. Kita yang sakit, kita yang kepikiran. Firman Tuhan ngajari kita semua. Nanti malam mau tidur, renungkan kebaikan Tuhan. Dan ngomong, Tuhan baik, tidur pasti enak dan nyenyak Bapak Ibu. Amin. Jadi enggak ada lagi enggak bisa tidur Pak, saya kepikiran Pak. Yuk mari belajar sama-sama. Seperti yang Daud lakukan. Masalah nggak kunjung selesai. Bahkan orang yang mati pun masih menyisakan masalah. Benar Bapak Ibu ya? Karena dia nggak bisa berangkat ke kuburan sendiri. Seperti itu. Jadi masalah nggak akan pernah selesai. Mari kita sepakati sama-sama. Meskipun saya dalam keadaan yang seperti ini, waktunya tidur, tidurlah. Kayak anak kecil ya. Ingatlah kebaikan Tuhan, ini resepnya Daud. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kenapa? Karena di siang hari kebanyakan orang lupa berdoa. Mereka aktivitas, mereka lupa. Bahkan di malam hari kebanyakan seluruh aktivitasnya dia, masalah sepanjang hari dia bawa sampai ke malam hari. Makanya firman Tuhan katakan, renungkanlah Taurat Tuhan siang dan malam. Ingat kebaikan Tuhan. Saya mau tanya pada Bapak Ibu, mohon dijawab. Tuhan Yesus baik apa tidak? Baik. Namanya baik ya sudah pasti baik. Enggak ada syarat Tuhan itu sama kita. Dia baik. Selama-lamanya baik. Dia mengerti kebutuhan kita. Dia mengerti kesusahan kita. Amin Bapak Ibu. Karena dia maha tahu. Bukan Tuhan, bukan kita ngomong, Tuhan engkau enggak ngerti betapa susahnya aku hari ini. Ngerti Bapak Ibu. Bukan beliau ya. Dia tahu masalah kita. Sampai ke pelecok ngomong tadi Bapak Ibu. Dia tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari renungkan firman Tuhan. Mari belajar memposisikan hidup kita. Bukan hanya sekedar masalah peristiwa itu yang kita hadapi. Dan kita fokus tersita perhatian kita ke situ. Tapi ingat memang masalah akan terus ada. Tapi Tuhanku adalah Tuhan yang mampu menolong aku. Amin.
Kita baca ayat yang terakhir Bapak Ibu. Mazmur 63 ayat yang ke-9. Mazmur 63 ayat yang ke-9. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Ayat ini berbicara tentang kesungguhan hati Daud yang selalu merindukan Allah dibanding melihat dan meratapi keadaannya yang sedang tidak baik-baik saja. Daud percaya bahwa segala penderitaan atau segala ujian yang Daud alami, Allah tidak pernah melepaskan dia. Dan Daud percaya Allah tidak akan membiarkan dia jatuh sampai tergeletak. Sama dengan kita, walau musim berganti musim, masalah silih berganti, apapun itu, Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Dia bahkan selalu menopang kita. Ada ayat dikatakan, kemalangan orang benar itu banyak. Tapi kalimat selanjutnya dikatakan, tetapi Tuhan selalu melepaskan orang benar itu. Mungkin masalah kita banyak, tapi ingat Tuhan selalu tolong kita. Tuhan peduli akan kehidupan kita. Jadi kalau kita sudah mendapatkan jaminan pertolongan daripada Tuhan, kita mendapatkan jaminan bahwa Tuhan pasti memberikan mujizatnya sama kita, jangan ragukan lagi kemahadahsyatannya Tuhan. Tetaplah memuji Tuhan, tetaplah bersandar kepada Tuhan, dan tetaplah percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Itu kita kuatkan iman kita secara pribadi. Daud pun melakukan hal yang demikian. Dia tidak nunggu lagi Nabi Samuel untuk berkata, tenang Daud, kamu akan lepas. Bayangin Bapak Ibu, dia tidak menunggu orang lain berkata kepada Daud. Dia tidak menunggu tumpang tangan dari orang. Dia tahu posisinya dia siapa. Dan dia tahu dengan siapa dia sedang berperkara. Dia tahu bahwa masalah pasti akan selesai. Semua masalah pasti ada ujungnya. Dan pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan melebihi hidup Daud. Sama dengan kita Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya tidak tahu masalah yang terjadi atau yang sedang dialami oleh Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya pun pernah mengalami masalah. Masalah yang cukup berat Bapak Ibu. Secara pribadi saya berat. Saya sedikit kesaksian, saya tutup kesaksian ini ya. Firman Tuhan dengan kesaksian ini, pemain musik bisa masuk. Saya umur 27 itu jadi gembala. Sebelumnya saya seorang karyawan, salah satu perusahaan yang cukup besar. Satu sisi saya juga seorang anak yang diwarisi usaha oleh orang tua saya. Tapi setelah saya jadi gembala, saya nggak jadi karyawan. Satu sisi saya jadi pendeta dan orang yang punya usaha kecil-kecilan. Tapi justru dari usaha saya ini yang menopang saya, pikiran saya, menopang saya untuk saya sekolah sampai lanjut strata 2. Dan menopang kehidupan keluarga kami, saya dan istri. Saya berpikir usaha yang ditinggalkan oleh orang tua saya cukup membantu saya dalam pelayanan. Waktu COVID kami justru bukan turun, kami stabil. COVID Bapak Ibu. Tuhan percayakan pada kami beli rumah. Kami gak pernah punya rumah. Kami beli rumah. COVID kami beli rumah, bahkan bangun rumah. Saya pikir semua dalam keadaan baik-baik saja. Saya melayani Tuhan baik. Pekerjaan usaha saya juga baik. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Lambat laun, lambat hari, bulan, usaha saya yang menurut saya menopang saya dan keluarga habis. Saya nggak tahu sebabnya, tiba-tiba plek, habis. Saya jujur stres. Biasanya pegang uang, enggak pegang uang. Saya mau top up lagi untuk bangkitkan usaha saya. Hati saya berkata lain.
Tuhan berkata, aku panggil kamu jadi hambaku, bukan seorang pengusaha. Saya protes dalam hati saya. Mana bisa Tuhan, saya melayani tanpa ada usaha sampingan. Gereja kami kecil Bapak Ibu. Mana bisa Tuhan. Dan bertahun-tahun saya pegang uang untuk beberapa waktu. Saya tidak pegang uang. Saya biasanya nggak mau ketinggalan dompet saya. Sekarang dompet saya habis ketinggalan. Karena dulu ATM ada isinya. Sekarang ATM waktu kamu nggak punya usaha nggak ada isinya. Bahkan pernah sering minus. Saya dilatih oleh Tuhan untuk bukan berpegang pada yang kelihatan. Yang jasmani itu fana. Tapi yang rohani itu kekal di dalam Tuhan. Tidak mudah mengalami ini. Saya dilatih Bapak Ibu dari hari ke hari. Dari bulan ke bulan. Saya ngomong sama istri saya. Ini yang dilatih saya bukan kamu. Kenapa? Karena dari kecil saya hidup dalam taraf yang lumayan. Apa-apa bisa beli. Bukan mobil minta beli langsung enggak Bapak Ibu. Apa-apa bisa beli. Minta ini bisa beli. Saya mau kuliah di tempat ini ada uang. Kayak gitu Bapak Ibu. Bertahun-tahun saya seperti itu. Tapi setelah saya belajar untuk melepaskan semua. Saya dilatih hati saya. Berharap sama Tuhan. Saya bantu gereja, kesombongan saya. Saya dengan usaha saya bantu gereja. Beli alat musik, beli apa, kesombongan saya. Terus pada saat saya tidak punya uang. Gereja saya harus dibangun, direnovasi karena atapnya bocor Bapak Ibu. Saya nangis berlutut di bawah Tuhan. Istri saya waktu itu keluar. Saya ngomong, kenapa gereja harus dibangun pada saat usaha saya ditutup Tuhan. 1000 pun saya nggak bisa bantu gereja. Hati saya nangis Bapak Ibu. Air mata saya terus nangis. Saya nggak bisa punya uang untuk bantu gereja Tuhan. Saya kayak protes Bapak Ibu. Tahu nggak Bapak Ibu? Kami punya uang waktu itu gereja 33 juta. Bangun atap tapi jemaat akhirnya sepakat dibongkar 2 kali lipat. Saya bilang Tuhan 33 juta untuk bongkar atap aja nggak cukup. Apalagi dibongkar semua. Tapi di situ Tuhan perlihatkan mujizatnya. Dari 33 juta kami menyelesaikan bangunan 1, sekian M. Saya sepeser pun tidak keluar uang. Tuhan yang bikin mujizat di situ. Saya langsung tahu. Kalau saya mengandalkan kekuatan saya, tidak pernah ada mujizat dalam hidup saya. Tapi saat saya mengandalkan Tuhan, mujizat setiap hari Dia berikan kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Jadi jangan berharap bergantung pada yang kelihatan, pada yang materi. Sekarang saya jadi gembala, saya diingatkan berkali-kali sama Tuhan. Kamu stop jadi seorang pengusaha, kamu adalah hambaku. Dan di situ Tuhan selalu nyatakan mujizatnya di gereja kami. Saya bilang selama ini saya bantu Tuhan, ternyata saya salah. Bukan saya yang bantu Tuhan, saya yang dibantu Tuhan dan ditolong Tuhan. Sama dengan kita, mungkin Bapak Ibu mengalami hal yang berat. Ini masih punya tabungan bisa untuk 5 tahun, 10 tahun. Itu pikiran Anda, sama dengan pikiran saya. Tapi kalau engkau gak punya tabungan bagaimana? Saya cuma katakan, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang peduli. Dia itu mencintai kita. Tuhan itu apa ya Bapak Ibu ya? Bertanggung jawab atas kita. Kita tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Amin. Mazmur Daud ini menulis dalam keadaan yang berat. Daud tetap memuji Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu bahwa Daud benar-benar menjadi raja. Dia harus melewati semua masalah dan rintangan dia. Tapi dia berharap pada Tuhan. Kita memiliki Tuhan yang sama, amin. Dan kita memiliki iman yang sama. Bahwa Tuhan pasti menolong kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan ayat ini. Lagu ini Bapak Ibu.